Menyaksikan dua sisi bersama saya Dwi Anggia. Pemirsa, kita lihat tadi bagaimana di awal perwakilan kuasa hukum Peggy Setiawan menyatakan bahwa seolah-olah sidang pra-peradilan ini diundur agar berkas segera lengkap atau P21 dan pra-peradilan pun gugur. Itu pernyataan dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Nah, memang pra-peradilan ini batal digelar tanggal 24 Juni lalu dan diundur selama 1 minggu, akan digelar di 1 Juli mendatang. Kuasa hukum meyakini pihak kepolisian, dalam hal ini Polda Jabar, sengaja menunda tidak hadir agar pra-peradilan gugur dan sidang pokok segera digelar, untuk pokok perkara segera berjalan. Gitu. Setelah lengkap P21 akhirnya akan bisa dilimpahkan pengadilan dan persidangan kasus Peggy Setiawan akan bisa dilakukan. Itu menurut pihak kuasa hukum dari Peggy Setiawan. Tapi benarkah demikian? Apakah akan berlangsung pra-peradilan bisa menyelamatkan Peggy Setiawan dari jerat hukum atau sebaliknya? Kita akan membahasnya di dua sisi malam hari ini. Dan sudah hadir sejumlah narasumber bersama saya di malam hari ini. Di sebelah kiri saya ada Pak Mas Tony, pengacara dari Peggy Setiawan. Selamat malam Mas Tony. Selamat malam, Mbak Dwi. Ada Bang Jamin Ginting, pakar hukum pidana. Selamat malam Bang Jamin. Selamat malam, Mbak. Dan ada Pak Irjen Pol Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri. Selamat malam Pak Ari. Selamat malam. Dan ada Mas Yusuf Warsim, Komisioner Kompolnas. Selamat malam. Selamat malam semua. Dan juga terima kasih untuk teman-teman mahasiswa yang sudah hadir dari Universitas Bakri, dari UNJ dan juga dari Al-Azhar. Tepuk tangan dulu semuanya. Oke. Sebelum kita mulai diskusi Bapak-Bapak, saya ingin menghadirkan kembali pernyataan dari sejumlah pihak terkait dengan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan ini. Kita simak berikut ini. Jadi berkas sudah lengkap, dilaksanakan penyidikan, dan besok akan dilimpahkan ke kejaksaan. Dan saksi yang diperiksa untuk tersangka kasus Peggy alias Peron sebanyak 70 orang, dan di antaranya ada 18 saksi yang memberatkan tersangka Peggy, dan yang lainnya ada saksi yang meringankan, dan ada juga saksi ahli, baik itu terkait dengan ahli pidana, ahli forensik, ahli psikologi, maupun ahli IT yang membantu penyidik untuk bisa mengungkap kasus ini secara proporsional. Tim jaksa peneliti sudah mengirimkan pemberitahuan bahwa hasil penyidikan belum lengkap kepada rekan-rekan penyidik Polda Jabar pada tanggal 24 Juni 2024. Itu dalam bentuk surat P18. Berarti berkas masih belum P21? Berkas masih belum lengkap, terdapat kekurangan material dan formil. Ya, itu pernyataan dari pihak kepolisian dan juga pihak Kajati yang mengembalikan berkas atau P18 ke pihak kepolisian untuk diminta dilengkapi. Apa kemudian yang menjadi kekurangan? Ini yang juga akan kita gali malam hari ini. Kami juga sebenarnya sudah mengundang pihak dari Polda Jawa Barat, namun tidak bisa bergabung malam hari ini bersama kita. Saya langsung ke Mas Tony selaku kuasa hukum. Bagaimana Anda merespon bahwa berkas dari Peggy Setiawan ini dikembalikan oleh jaksa ke pihak penyidik kepolisian? Apa yang Anda tangkap dari peristiwa ini, Mas Tony? Baik, sesuai dengan prolog awal Mbak Anggia ya, memang awalnya ketika penyidik tidak datang selaku termohon di sidang pra-peradilan Senin lalu, kami mencurigai bahwa itu strategi penyidik untuk mengulur-ulur waktu agar berkas itu kemudian dinyatakan lengkap dan segera disidangkan, sehingga pra-peradilan ini gugur putusannya. Memang tidak langsung gugur, ada prosesnya tetap dilalui, tetapi kalau pokok perkaranya sudah mulai disidangkan, otomatis nanti putusannya udah pasti gugur. Semula kami menduga itu, tetapi hari ini tadi siang kami mendapatkan kabar baik bahwa Kejaksaan Tinggi Jawa Barat itu telah memberitahu kepada penyidik Polda Jawa Barat bahwa berkasnya itu belum lengkap atau disebut P18. Baru pemberitahuan.
Kalau berkasnya sendiri belum dikembalikan. Belum P19 ya, baru P18. Belum Iya, dikembalikan, belum P18. dilengkapi juga. Nah, menurut Kasipenkum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Pak Cahya, ada waktu 1 minggu untuk menyusun petunjuk. Jadi petunjuk itu yang agar dilengkapi oleh penyidik. Nah, nanti kalau petunjuknya itu sudah jadi, baru dilimpahkan atau diserahkan kepada penyidik agar dilengkapi. Itu namanya P19. Namun ada pertanyaan rekan-rekan wartawan juga tadi, kenapa belum lengkap? Kasipenkum menjawab bahwa alat bukti pada berkas perkara itu dinyatakan belum memenuhi unsur pidana. Artinya apa? Ini sesuai dengan dugaan Anda di awal bahwa ini alat buktinya sebenarnya nggak kuat. Ya makanya saya berteriak, alat bukti apa yang dimiliki penyidik sehingga menetapkan klien kami sebagai tersangka itu. Saya masih ingat ketika itu beberapa minggu lalu di meja ini juga Anda menyebutkan hal yang sama kan, tidak punya alat bukti. Sepertinya itu dan ini terbukti malam hari ini. Iya. Makanya dengan kabar dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ya, bahwa alat bukti yang ada dalam berkas perkara itu belum memenuhi unsur pidana. Artinya berarti belum ada alat bukti yang menunjukkan ya bahwa Peggy Setiawan ini adalah pelaku. Ya, pelaku tindak pidana. Sebentar Mas Tony, saya mau ke Pak Ari. Pak Ari, kalau seperti ini prosesnya bagaimana ketika polisi mengajukan ke kejaksaan namun alat buktinya sendiri ternyata belum cukup lengkap gitu. Artinya nggak kuat untuk menjerat seseorang. Mekanisme seperti ini udah biasa. Kalau kita ngirim berkas ke penyidik umum ya, itu pasti oleh jaksa akan dilihat apakah berkas ini sudah memenuhi syarat enggak untuk bahan penuntutan. Itu pertimbangan jaksa ya. Kalau dia bilang oh ini belum memenuhi cukup unsur atau kurang saksi, kurang keterangan yang lain, jaksa pasti akan mengembalikan dan tolong dilengkapi. Jadi hal yang lumrah saja gitu. Berkas hampir setiap pengiriman berkas kita oleh jaksa selalu akan dikembalikan. Bahkan saya dengar boleh ya. Deketin lagi mikrofonnya? Bahkan saya dengar ya. Jaksa Agung itu merintahkan pada para jaksa semua tidak boleh langsung berkas itu diterima langsung di P21. Itu kondite. Makanya jaksa pasti akan mengembalikan kepada penyidik. Nah, sebentar Pak Ari, tapi kalau kata Mas Tony tadi disebutkan bahwa ini buktinya ternyata nggak kuat. Ya, gimana? Itu kan bukti tidak kuat. Tetapi orang menyatakan seorang menjadi tersangka itu kalau penyidik cukup 2 alat bukti untuk menentukan dia itu tersangka. Artinya itu dia itu tersangka dalam pidana apa tidak. Kalau unsurnya pasti belum lengkap semuanya. Nanti dilengkapi dengan berkas perkara yang disusun panjang-panjang tadi sudah disampaikan ada berapa saksi tadi 60-70 saksi dan sebagainya itu kan. Itu kira-kira alat bukti yang dikumpulkan oleh polisi penyidik dituangkan di dalam berkas perkara itu. Nah, adapun tadi dikatakan masih kurang alat bukti, ya itukah pendapat jaksa kan itu. Polisi pasti akan melengkapi nanti apa petunjuk jaksa kekurangannya apa gitu. Dalam artian ini jaksa yang berpendapat alat buktinya kurang, sementara polisi yakin alat buktinya cukup tadinya kuat. Pasti gitu. Kalau sudah berkas selesai itu dianggap sudah cukup. Makanya dikirim, kalau belum cukup ya pasti dia nggak akan kirim kan gitu. Tetapi bukti yang dianggap lengkap itu di dalam setiap perkara itu kalau berkas selalu akan dikembalikan dan akan diperbaiki gitu. Nggak mungkin langsung P21 menurut Anda? Jarang sekali. Dan jarang. Jadi ini hal yang lumrah Mas Tony. Jadi kecurigaan Anda tadi bahwa ini alat buktinya nggak ada sebenarnya terbantahkan menurut Pak Ari. Ya memang dalam SOP penuntut umum ya di kejaksaan sudah disebut tuh ya ada istilah P18, P19, P20, P21 ya. Dan itu seperti anggaran di dalam negara. Terkadang ya harus dilakukan supaya memenuhi formulir-formulir tadi kan. Ya, tapi bagi kami kalau memang unsur pidananya masuk kuat, ya kenapa tidak langsung P21 saja? Kan simple. Kan gitu. Kenapa tidak langsung P19 misalnya kan? Udah jelas nih. Jadi gini, ada pengalaman saya sebagai praktisi hukum ya. Tadi disebutkan sebentar, jaksa menyatakan ini belum merasa cukup kuat. Betul. Buktinya. Belum ya. Belum memenuhi unsur ya, begitu. Bukan alat ada bukti yang tapi ada buktinya tapi belum memenuhi bilang unsur. Begitu, Pak Kasipenkum Pak Cahya, ada alat bukti yang terdapat pada berkas perkara itu ya, itu belum memenuhi unsur. Masih kurang memenuhi unsur begitu kalimatnya ya. Nah, itu artinya yang dimaksud unsur ini kan unsur pidana. Pidana apa? Pidana pembunuhan dan pidana persetubuhan terhadap anak kan. Nah, itu. Nah, mungkin dibahas lebih lanjut kalau unsur pidana ya sama Pak Jamin Ginting ya. Kalau belum memenuhi unsur, sebentar Mas Tony, belum memenuhi unsur itu artinya apa? Apakah bukti yang disampaikan pihak kepolisian nggak cukup kuat untuk menjerat seorang Peggy Setiawan atau jaksa punya pertimbangan lain?
Sebenarnya ini kesalahan kepolisian juga saya bilang. Kenapa? Pada saat dia mau menyampaikan SPDP, harusnya SPDP itu sudah diajak jaksa untuk menilai unsur pidana yang akan diterapkan kepada Peggy ini sampai menetapkan dia sebagai tersangka. Ini kan ditinggalkan, terkesan jaksa ditinggalkan oleh polisi, begitu terkesan begitu. Sehingga jaksa menilai apa yang disampaikan kepolisian ini buktinya nggak cukup untuk menyatakan unsur 340 ini terpenuhi. Begitulah istilah ceritanya tadi itu. Jadi jaksa bilang, ini kamu kasih sama saya bukti, tapi bukti ini nggak cukup kuat bagi saya untuk menjadikan ini tindak pidana pembunuhan berencana 340. Sehingga kamu harus mencari bukti lain supaya dia ini dapat kami bawa ke pengadilan. Itulah cerita sederhananya begitu. Nah sekarang jaksa bilang, kami akan menyampaikan kira-kira apa-apa yang harusnya engkau lakukan, hei polisi, begitu. Ini poinnya A, B, C, inilah tolong poinnya, lengkapi. nanti dia A, B, C, D, F. Saya nggak tahu persis ini. Ini apakah jaksa sedang memainkan suatu keadaan karena situasi seperti ini? Kenapa? Karena kasus ini Ya, menjadi sorotan karena publik gitu. apakah nanti tiba-tiba pas sebelum putusan Prapit diputus tiba-tiba lengkap? Nah itu kan bisa saja terjadi, kita nggak tahu. Ini kan namanya ada unsur drama-dramanya bisa juga jadi Anda terjadi. melihatnya. Contohnya begini, jaksa bilang ini belum lengkap gini-gini. Tiba-tiba pas sebelum putusan diputuskan oleh hakim, sehari sebelum putusan lengkap katanya, habis itu gugur, otomatis gugur. Kalau Anda melihat Bang Jamin, polisi tadi Anda bilang tidak menggandeng jaksa dari awal. Ya. Apakah dalam sebuah kasus lumrah untuk selalu bersama Bukan dengan lumrah, kejaksaan? seharusnya. KUHAP itu menyatakan sejak disampaikan SPDP, nama dari jaksa yang akan mengawal kasus ini sudah ada. Sudah ada, oke. Dan dia harus mengawal ini dan bekerja sama. Nah kelemahan sistem hukum kita, Oke, nanti saya setiap akan- kewenangan itu punya masing-masing, tidak ada koordinasi. Mengapa begitu. dalam kasus ini tidak terjadi seperti itu? Mungkin nanti dari Kompolnas bisa menyampaikan ya Mas ya, kenapa polisi tidak langsung menyebutkan menggandeng jaksa dalam mengangkat kasus ini. Tapi nanti kita jawab jeda dulu sejenak. Dua sisi akan kami lanjutkan usai jeda sesaat lagi.